Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Febrianti. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai filsafat sejarah spekulatif. Sejarah spekulatif merupakan salah satu cabang filsafat sejarah yang mencoba memahami makna dan tujuan perkembangan sejarah manusia. Dalam pendekatan ini, sejarawan dan filsuf berupaya menemukan pola, hukum, atau prinsip umum yang mengarahkan peristiwa sejarah dari masa lalu ke masa kini dan masa depan. Mereka tidak hanya berfokus pada fakta dan data, namun juga pada interpretasi filosofis dan refleksi terhadap perjalanan sejarah itu sendiri. Filsafat sejarah spekulatif juga merupakan cabang filsafat sejarah yang berupaya memahami dan menjelaskan kemungkinan jalur perkembangan sejarah berdasarkan skenario. Bagaimana jika ini melibatkan pemikiran tentang peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi namun bisa saja terjadi dan dampaknya pada perkembangan sejarah manusia di masa depan. Konsep sejarah spekulatif sendiri sudah ada sejak zaman kuno atau zaman dulu, yang dimana para filsuf Yunani seperti Herodotus dan Thucydides yang sering berspekulasi tentang jalannya sejarah dan berandai-andai tentang bagaimana jika sebuah peristiwa itu dapat terjadi. Dalam kaitannya dengan sejarah spekulatif, Herodotus dan Thucydides memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep sejarah yang sistematis dan detail. Mereka mengeksplorasi berbagai skenario alternatif sejarah melalui analisis kausalitas dan pengumpulan bukti yang ketat. Pemikiran mereka tentang sejarah spekulatif telah mempengaruhi perkembangan ilmu sejarah dan filsafat hingga saat ini. Dalam sistem pemikiran spekulatif sendiri terdapat dua pengetahuan utama, yaitu a posteriori dan a priori. Nah, a posteriori ini yaitu pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman atau pengamatan langsung, sedangkan pengetahuan a priori sebaliknya, yaitu pengetahuan yang tidak dilakukan dengan pengamatan secara langsung, melainkan berasal dari pemahaman atau prinsip yang sudah ada sebelumnya. Contohnya hasil pemikiran spekulatif yang a posteriori adalah teori sejarah melingkar, yaitu teori sejarah yang selalu terulang kembali. Pendapat ini pada umumnya dianut pada zaman klasik Eropa, dan pada abad ini dikembangkan teori spekulasi siklis oleh Oswald Spengler dan Arnold Toynbee. Teori ini berdasarkan pendapat bahwa sejarah dapat dibagi menurut sejarah sejumlah lingkungan kebudayaan atau peradaban yang semuanya melintasi suatu lingkaran, yaitu muncul, berkembang, dan mundur. Zaman sekarang dibandingkan dengan zaman lainnya dan menentukan di mana tempat kita pada siklus tersebut. Penggunaan pemikiran spekulatif a priori dalam filsafat sejarah agak langka. Salah satunya ditemukan dalam pemikiran Immanuel Kant yang berdasarkan spekulasi murni a priori sampai pada 3 kesimpulan, itu alam tidak berbuat sesuatu pun yang sia-sia. Kemudian bakat-bakat manusia yang dikaruniakan oleh alam harus dan akan berkembang sepenuhnya sepanjang perjalanan sejarah. Kemudian yang terakhir, bakat yang paling khas pada manusia adalah akal budi. Berdasarkan spekulasi Kant, akal budi manusia senantiasa berkembang maju dan dengan tidak pernah mengandalkan fakta-fakta itu dari masa silam. Dalam konteks sejarah spekulatif, pendekatan a posteriori lebih dominan karena didasarkan pada pengalaman dan bukti-bukti dari masa lalu seperti dokumen dan catatan sejarah. Pemikiran ini mengandalkan informasi yang dikumpulkan dari pengamatan langsung terhadap sumber-sumber sejarah. Namun, filsafat sejarah spekulatif sering menghadapi kritik, yang dimana hal ini menjadi kelemahan dari filsafat spekulatif itu sendiri. Yang pertama itu, filsafat sejarah spekulatif sering dianggap kebenarannya tidak dapat dibuktikan karena sistem spekulatif sulit untuk dianggap benar dan salah secara definitif. Berbeda dengan interpretasi sejarah atau teori ilmu alam yang bisa diverifikasi, dalam spekulasi selalu ada perdebatan karena melibatkan unsur yang tidak pasti. Ya, namanya juga spekulasi dari pemikiran manusia, oleh karena itu diragukan. Nah, kemudian karena filsafat sejarah spekulatif juga bersifat metafisis, yaitu menjawab pertanyaan tentang hakikat atau esensi kenyataan kebenaran dalam spekulasi ini tidak bisa dipastikan. Meskipun menarik, spekulasi tentang sejarah oleh metafisikus tidak benar-benar memperdalam kita tentang masa lalu, karena kan sifatnya hanya bersifat spekulasi atau pendapat sendiri dan tidak dapat dibuktikan secara langsung. Kemudian yang ketiga itu, filsafat sejarah spekulatif itu sering dianggap tidak ilmiah. Mengapa demikian? Karena fakta ilmiah itu bisa didapatkan berdasarkan kebenarannya, sedangkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa filsafat sejarah spekulatif juga mendefinisikan atau merumuskan suatu peristiwa dengan bagaimana jika. Maksudnya dalam hal ini berperan seperti ilmu peramal tentang masa depan yang sudah berspekulasi tanpa adanya bukti. Seperti yang dikritik oleh Karl Popper, dia mengklaim bahwa
meramalkan masa depan ini tidak berdasar dan menyesatkan. Popper menyebut pendekatan ini sebagai historisme yang berfokus pada ramalan masa depan sebagai tujuan atau ilmu sejarah, namun hal ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang tidak dapat dipahami atau tidak nyambung.